Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Yang kami hormati segenap pimpinan Bawaslu Kabupaten Bumen, yang kami hormati Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bumen dan segenap Kepala Subbagian di Bawaslu Kabupaten Bumen, segenap jajaran, rekan-rekan semuanya yang kami hormati dan kami banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, pada kesempatan hari ini Jumat tanggal 13 Maret 2026 kita bersama bisa berkumpul di ruang rapat atau di Aula Bawaslu Kabupaten Bumen dalam rangka mengadakan penutupan ngabuburit di Ramadan 1447 Hijriah. Kami dari pimpinan mengucapkan terima kasih pada segenap rekan-rekan dan seluruh narasumber yang sudah menyampaikan materinya pada 13 episode yang sudah tayang di YouTube Bawaslu Kabupaten Bumen, dan pada segenap jajaran tim teknis yang sudah mendukung untuk acara ini, mempersiapkan segala sesuatunya, mengucapkan terima kasih. Perlu kami sampaikan bahwa yang perlu disampaikan pada event ngabuburit ini adalah refleksi dari perjalanan Bawaslu Kabupaten Bumen yang sudah terangkum dalam setiap kedivisian dan sekretariatan, sehingga dari setiap divisi tersebut sudah menyampaikan beberapa hal, konten-konten penting, poin-poin penting kaitannya dengan pengawasan di Bawaslu Kabupaten Bumen. Bahwa Ramadan ini adalah ibadah yang mengandung makna cukup komprehensif, di mana ini adalah ibadah lahiriah dan ibadah batiniah, di mana ada unsur kejujuran, ada unsur ketaatan yang ini menjadi pola kita, menjadi pola yang harus kita jaga dan pola yang harus kita sampaikan pada masyarakat, bagaimana momentum ini menjadi refleksi bagi kita dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi kita sebagai lembaga di pengawasan baik itu pemilu maupun pilkada. Nuansa-nuansa yang di sini dengan penuh keikhlasan, penuh kejujuran, di mana kita dalam berpuasa ini diminta atau ada anjuran untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang. Kemudian juga kita dituntut untuk bisa melakukan hal-hal yang baik, yang bisa membawa pada amalan-amalan kita itu akan lebih baik. Dan ini menjadi pedoman kita, menjadi pengalaman kita yang di situ akan berdampak kepada perilaku kita, di mana sebenarnya kalau kita kaji dari rangkaian puasa ini, ibadah puasa ini adalah ada makna integritas, di mana ada kesesuaian antara batiniah, antara lahiriah kita, antara niatan kita, dan setelah menjadi satu, yang tentu ini menjadi refleksi kita bersama yang kita kembangkan dalam pola pengawasan dan juga kita kembangkan dalam masyarakat, terutama di pengawasan partisipatif. Integritas menjadi modal yang utama yang ini diajarkan pada bulan Ramadan ini untuk melakukan puasa yang akan kita refleksikan. Semoga menjadi hal yang terus positif, semangat yang baik bagi kita semuanya dalam rangka melakukan kerja-kerja di Bawaslu ini yang sebentar lagi di 2027 kita akan dihadapkan pada tahapan pemilu dan pilkada. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi pada seluruh pimpinan, seluruh jajaran yang sudah mendukung kegiatan ini, kami ucapkan terima kasih, dan pada masyarakat, sahabat Bawaslu seluruhnya, kami ucapkan terima kasih yang sudah menyimak. Semoga ini akan menjadi hal yang positif bagi kita semuanya, menjadi memupuk rasa
kekuatan kita dalam mengembangkan pola-pola pengawasan yang ada di Bawaslu Kabupaten Kebumen. Terima kasih. Apabila ayat tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Kami akhiri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah, amma ba'da. Yang terhormat Pak Ketua dan segenap pimpinan Bawaslu Kabupaten Kebumen, Kepala Sekretariat dan segenap jajaran rekan-rekan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kebumen. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini menjelang buka puasa, di mana ini adalah hari puasa masuk dalam 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Alhamdulillah, kita semua diberi kesempatan sampai pada titik ini. Dan tak lupa juga kepada segenap sahabat Bawaslu dimanapun berada, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan ibadah puasa. Segenap hadirin yang kami hormati, ibadah puasa terlalu banyak hal yang kemudian kita dapat mengambil hikmahnya. Di antara hikmah puasa yang bisa kita ambil diantaranya adalah terkait bahwa ibadah ini secara nyata melarang kita sebagai orang muslim dan mukmin untuk mengambil makan atau minum, meskipun itu hak kita, meskipun itu makanan kita, meskipun itu halal dan thayyibah dan itu punya kita. Tapi agama atau Allah melalui syariatnya melarang kita untuk memakannya selama waktu yang belum ditentukannya. Terlebih kemudian jika itu makanan yang tidak halal dan juga tidak thayyibah. Selain persoalan makan, ibadah puasa juga mendorong kita untuk imsak. Imsak secara arti harfiah berarti menahan. Menahan diantaranya tadi selain soal makan dan minum juga menahan diri terkait dengan hawa nafsu, terkait dengan hal-hal negatif yang dimungkinkan itu kita lakukan. Terkait dengan makan, apabila kita tarik ke makna yang lebih luas, makan di sini kemudian tidak hanya dapat kita artikan sebagai makan dalam bentuk fisik, makanan, nasi, dan minum saja. Tetapi asupan-asupan lain yang masuk ke dalam diri kita. Kalau raga kita yang dibutuhkan adalah nasi untuk keterpenuhan gizi badan, tetapi akal atau otak kita yang dibutuhkan bukanlah nasi, melainkan ilmu, asupan ilmu pengetahuan. Begitu juga dengan hal-hal intrinsik di dalam diri kita, tentu asupannya beda-beda. Asupannya sesuai dengan kebutuhan, termasuk asupan informasi, asupan pengetahuan, dan seterusnya. Di sini ingin kemudian saya sampaikan bahwa di antara hikmah-hikmah kenapa kita diminta untuk menahan itu tadi, dan apabila kita korelasikan dengan tugas kepengawasan kita dalam konteks menjaga demokrasi memiliki pertalian yang erat. Sebagai contoh tadi soal makan, apabila kita bahkan dalam satu ayat Al-Quran di dalam surah Abasa, surah ke-80 ayat 24, Allah secara eksplisit menyebutkan falyanzuril insanu ila ta'ami. Hendaklah manusia itu memperhatikan apa yang ia makan. Mungkin kesannya sederhana, Al-Quran kok memerintahkan supaya manusia memperhatikan apa yang ia makan. Tetapi ternyata dari apa yang kita makan itu akan menentukan segalanya tentang diri kita. Apa yang kita makan akan menjadikan darah daging kita. Apa yang kita makan pada komponen yang paling inti akan menjadikan
benih generasi setelah kita, sehingga di sanalah ada genetik. Kalau yang kita makan adalah hal-hal yang baik, maka berdampak baik pula kepada tubuh kita. Maka ketika kita sakit, periksa ke dokter, dokter kemudian menyarankan, oh bapak ibu penyakitnya ini, tolong hindari makanan ini, tolong hindari makanan itu. Karena asupan yang masuk ke dalam diri kita itu sangat menentukan. Dan kemudian tadi, sampai pada generasi-generasi kita berikutnya. Sehingga kita mengenal ilmu pengetahuan adanya genetik. Oh pantas anaknya begini, wong bapaknya dulu juga begitu. Kira-kira begitu. Nah, dalam konteks demokrasi ini, saya ingin mengkorelasikan bahwa betapa pentingnya kemudian kita sebagai generasi bangsa secara cerdas untuk memilah dan memilih informasi-informasi yang kita cerna, yang menjadi asupan kita khususnya dalam konteks kepemiluan. Sebagaimana yang telah kita pelajari, telah kita alami bersama bahwa dinamika kepemiluan tidak pernah lepas dari apa yang disebut dengan hoax, apa yang disebut dengan berita sara atau ya informasi atau berita sara. Baik hoax itu dalam bentuk kita sebagai konsumen atau kita sebagai produsennya. Sehingga spirit dari puasa ini kemudian meneguhkan bahwasanya kita dituntut untuk cerdas memilah dan memilih apa yang harus kita konsumsi, yang menjadi asupan diri kita. Sebagai bangsa yang sudah melaksanakan kepemiluan bertahun-tahun, kita belajar banyak hal, betapa pentingnya informasi terkait dengan pemilu, terkait dengan politik ini perlu kita cerna dengan baik, perlu kita pilah dan kita pilih agar kita menjadi pemilih atau menjadi bagian dari pemilu itu, menjadi subjek-subjek yang cerdas dan menjadikan pemilu secara berkualitas. Kiranya itu di antara hikmah puasa yang dapat kita korelasikan dengan konteks demokrasi kebangsaan kita dewasa ini. Kurang lebihnya mohon maaf, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.